Jadi karena mahasiswa-mahasiswa Indonesia di sana itu banyak, lalu kemudian mereka bulan Ramadan itu tentu merindukan suasana di kampung, suasana di Indonesia. Akhirnya mereka melampiaskan kerinduan itu bersama-sama di kedutaan besar. Dan menariknya waktu itu duta besar non Muslim. Non Muslim. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat insan muda. Balik lagi di Beri Manfaat TV Podcast. Hari ini saya sangat semangat sekali karena kedatangan Ustadz Gurunda, Ustadz Ahmad Mukhlisin. Ustadz, sehat Ustadz? Alhamdulillah. Jadi apa saya sekarang kegiatan Ustadz? Kegiatan biasa, aktivitas, ada mengajar, ada bersama anak. Lalu kemudian ada juga tetap berdakwah, berbagi manfaat sebisanya. Insyaallah. Jadi Ustadz Ahmad Mukhlisin ini beliau adalah dai ambasador Dompet Duafa Riau tahun 2017 ya saya? 2018. 18 di Beijing, Cina. Wih. Memang itu Ustadz ya. Mainnya jauh ya saya ke Cina ya Ustadz ya. Itu berkah bersama Dompet Duafa kayaknya. Oke. Sebelum kita bahas itu Ustadz, Ustadz orang Meranti ya Ustadz ya? Saya lahir di Kabupaten Kepulauan Meranti, salah satu pulau terluar Indonesia. Dan salah satu juga kabupaten termuda, Riau. Iya. Jadi Ustadz orang Meranti, tapi dakwah di Pekanbaru. Ini awalnya Pekanbaru gimana Ustadz? Ya, sebetulnya bagi kami Pekanbaru itu dulu hanya cerita saja. Entah kapan bisa ke Pekanbaru bagi orang Meranti itu sangat sulit. Karena jauh ya. Karena jauh dan transportasi satu-satunya dulu itu pakai kapal Titanic. Kapal Titanic. Kapal ini kapal barang, bukan kapal penumpang. Dia kapal kayu dari Sungai Duku, lalu kemudian berangkat sore sampai pagi. Nah, itulah satu-satunya kapal. Dan bagi orang di pedalaman untuk sampai ke pusat kota provinsi itu tentu bukan satu hal yang mudah, apalagi di tahun era-era 90-an itulah tentu sangat sulit sekali. Dan saya lahir memang di Kabupaten Kepulauan Meranti. Lalu kemudian selesai SD saya sekolah di Jawa. Selesai sekolah di Jawa baru kemudian saya balik lagi ke kampung ngajar MDA. Lalu kemudian setelah itu mengumpulkan uang, ada cukup duit, sebetulnya tak cukup juga kan, tapi dah ada duit sedikit, lalu kemudian pergi ke Pekanbaru. Jual ini saya, jual kelapa ya saya? Iya, jual kelapa tahun 2003 lah baru ke Pekanbaru. Kuliah di UIN dapat 1 semester. Terus lanjut ke beasiswa dapat? Beasiswa dari Kabupaten Bengkalis dulu karena Meranti belum mekar. Jadi ke Al-Azhar University tahun 2005. Tahun 2005 Ustaz? 2005 Al-Azhar Ustaz. Itu ada jurusannya? Jurusan apa? 2005 saya dulu ngambil jurusan tafsir. Tafsir Al-Qur'an Ustaz. Nah, ini kan memang kalau dai-dai Kodofa kita kan banyak yang di Al-Azhar ya Ustaz ya. Banyak tamatan Al-Azhar. Banyak orang-orang juga kawan-kawan juga, saya termasuk juga Ustaz yang dulu ada pernah kuliah di Al-Azhar juga. Beliau cerita juga kuliah di Al-Azhar susah ya Ustaz. Gimana ya Ustaz ceritanya Ustaz? Sebetulnya dulu tak pernah terpikir bisa kuliah di Al-Azhar. Itu hanya min haitsu la yahtasib istilahnya. Rezeki yang tak pernah diduga. Artinya tahun 2005 dapat beasiswa, lalu kemudian sampai ke Al-Azhar dan tak terbayang juga kuliah di Al-Azhar itu bagaimana sulitnya itu kan, apalagi berhadapan dengan diktat kuliah, lalu kemudian dengan para dosen yang menggunakan bahasa yang bukan bahasa kita sehari-hari, tentu payah. Dan yang paling menarik itu kita bisa masuk ruang ujian itu 15 menit sebelum ujian mulai.
Udah masuk. Baru boleh masuk. Boleh masuk. Boleh masuk. Sebelum masuk itu semua tempat yang akan kita gunakan untuk ujian itu dijaga polisi. Sampai dikawal polisi, Zat? Kawal polisi 15 menit sebelum ini baru kemudian kita boleh masuk. Pas masuk itu ya seperti, mohon maaf dalam tanda kutip, ya seperti sedang dilepas dari kandang. Kemana-mana ya, Zat ya? Mencari tempat masing-masing. Udah sampai di tempat, masing-masing ruangan itu ada pengawasnya, ada dosen senior, ada dosen junior, ada pengawas ujian, lalu kemudian ada polisi. Itu mengawas kita ujian dan diawas dengan 4 sampai 5 orang itu paling sekitar 20 sampai 30 orang. Jadi potensi untuk menyontek itu tidak mungkin sekali. Dan kalau terjadi mencontek itu biasanya jawaban itu dirobek langsung sama dosen. Langsung dinyatakan tak lulus. Nah, dirobek di tempat dinyatakan materi itu tidak lulus. Materi tak lulus. Ulang lagi tahun depan, Ustaz. Ulang lagi tahun depan. Luar biasa. Bahkan ke toilet pun polisi mendampingi. Jadi satu-satunya hal yang paling menarik itu ketika pergi ke toilet ditunggu oleh polisi. Nah, itu kan menarik. Mungkin kita tak pernah. Kita nih kadang bahkan materi ujian sudah bocor sebelum diujiankan. Kami jangan berharap mendapatkan bocoran. Ya pokoknya kalau tidak belajar ya siap tidak lulus ya. Bagi mereka yang belajar pun kadang belum beruntung, apalagi kemudian yang tidak belajar. Nah, itu diantara hal-hal yang menarik lah. Kegiatan di Al-Azhar selama kuliah, apa Ustaz? Ya kalau kuliah saya kan 4 tahun, 2005 2009 selesai. Jadi selain aktivitas kuliah juga ada organisasi seperti di kita layaknya di Indonesia. Lalu kalau kemudian liburan ya biasalah ada jalan-jalan. Biasanya kita nabung untuk jalan-jalan ke tempat bersejarah, seperti kita jalan ke Bukit Sinai, ke tempat-tempat bersejarah. Lalu kemudian kita juga kadang jalan ziarah ke makam-makam ulama terkenal seperti Imam Syafi'i, lalu kemudian juga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan kemudian lain sebagainya. Jadi nggak pulang ke Indonesia, nggak pulang ke kampung? Pulang ke kampung itu tiketnya mahalnya luar biasa. Berarti udah tamat baru pulang kampung, Zat? Ya, baru tamat baru pulang tahun. Kami mengalahkan Bang Toyib. Kalau Bang Toyib itu 3 kali lebaran, 3 kali lebaran tak pulang-pulang. Iya, betul. Nah, kami 4 kali lebaran. 4 kali lebaran tak pulang-pulang ya, Zat? Oh berarti gitu ya, saya. Jadi nggak pernah pulang kampung, sekali pulang kampung tuh udah tamat. Udah tamat baru ya, Zat ya. Pernah umroh juga, Zat? Umroh di situ gampang ya, Zat ya? Sebetulnya kalau untuk ibadah itu sulit, apalagi di tahun-tahun terakhir mulai era-era 2008 ke atas itu sudah sulit, biaya juga semakin mahal. Oh justru sulit ya, Zat? Sudah sulitnya itu sulit biayanya itu sudah mahal. Sudah mahal. Kalau mungkin di atas itu dulu banyak yang lebih mudah. Tapi kemudian sudah 2008 ke atas sudah mulai sulit. 2008 ke bawah itulah yang agak murah, tapi sudah 2008 ke atas itu sudah cukup biaya. Justru umroh sudah balik ke Indonesia. Iya. Nah, tamat nih, Zat, di Al-Azhar nih, Zat. Tentu ada misi dakwah, dan maksudnya juga mau ya kita menyebarkan agama Islam di Pekanbaru atau di Meranti. Atau gimana, Zat, ceritanya, Zat? Tamat ya mungkin rata-rata sama lah yang dialami oleh mahasiswa setelah wisuda. Mungkin wisuda itu bahagianya luar biasa. Tapi bahagianya itu kan ketika pemindahan kuncir toga saja kan, meskipun kami tak pakai pindah kuncir. Tapi artinya ada bahagia ketika di wisuda. Tapi satu hal yang mungkin dirasakan oleh semua sarjana ketika sudah wisuda ditanya kerja di mana. Pasti bahagianya wisuda yang begitu asik itu pasti hilang. Betul, Zat. Makanya kebahagiaan itu sebetulnya orang menganggap itu yang paling bahagia pasti akan tergeser oleh kebahagiaan yang lain. Betul. Jadi bahagia wisuda tanya kerja di mana? Tentu sudah hilang lagi bahagianya. Sudah hilang lagi bahagianya. Jadi setelah selesai baru kemudian orang selesai itu biasanya satu di antara yang cari pekerjaan. Pekerjaan. Semua orang pekerjaan lah yang dicari. Hampir rata-rata pekerjaan, kecuali memang orang yang mungkin orang tuanya sudah mapan. Nah, itu mungkin tak memikirkan pekerjaan, bisa meneruskan bisnis orang tua, meneruskan pesantren orang tua. Tapi bagi kami itu ketika pulang ya pertama waktu itu balik panen padi kan di kampung, ikut dulu panen padi orang tua. Lalu kemudian setelah itu memikirkan bagaimana melanjutkan studi, artinya melanjutkan strata 2 dan saya pulang 2009 bulan 11. Lalu kemudian November pulang, lalu kemudian awal 2010 saya sudah melanjutkan strata 2 ke IAIN Imam Bonjol Padang.
Padang. Jadi setelah pulang dari Mesir di rumah beberapa bulan, kemudian hijrah ke Padang sampai tahun 2014 baru pindah ke Pekanbaru. Oh lumayan juga Zat ya. Bisa bahasa Minang Zat? Bisa. Saya orang Minang Zat. Tapi logat Melayu Zat. Saya orang Minang tapi logat Melayu. Jadi pertama ke Padang itu bahkan tak paham sama sekali bahasa Minang itu. Oh gitu Zat ya. Tak paham. Akhirnya ketemu kawan-kawan yang kemudian artinya rajin mengajari bahasa Minang, sehingga awal-awal ngobrol bahasa Minang itu ya di pasar belanja. Karena asing bagi orang Minang belanja ke pasar pakai bahasa Indonesia. Iya itu. Wah, artinya begitulah. Sampai 2014 pindah ke Pekanbaru, setelah studi itu pindah ke Pekanbaru, baru kemudian ketemu dengan kawan-kawan di UIN. Dengan kawan-kawan di UIN, lalu kemudian dari kawan-kawan di UIN itulah kemudian kenal dengan Dompet Duafa. Maka bergabung dengan Dompet Duafa sejak tahun 2014 dalam beberapa kegiatan. Sampai sekarang. Alhamdulillah. Nah Ustaz, kan waktu tahun 2018 Ustaz ditugaskan ke Beijing, Cina dalam misi Dai Ambassador. Dai Ambassador itu kan ibaratnya kita dakwah ke ini ya Ustaz ya, ke luar negeri untuk apa Ustaz? TKI juga atau orang-orang di sana juga Ustaz? Jadi 2018 itu sebetulnya saya sudah beberapa tahun sebelumnya mengenal istilah Dai Ambassador ya. 2018 saya dan beberapa kawan-kawan dari Riau juga ikut seleksi. Seingat saya itu yang terdaftar mengikuti seleksi nasional itu ada sekitar 700-an orang. Wow. Padahal yang diberangkatkan cuma 25 orang. 25 orang. Dan 25 orang itu alhamdulillah saya termasuk satu di antaranya, selain beberapa teman-teman seperti Ustadz Alnof yang pada waktu itu bersamaan juga pergi, lalu kemudian ada Ustadz Doni juga yang pada waktu itu pergi. Jadi tahun 2018 ya ditugaskan ke Beijing. Tapi menariknya sebelum berangkat ke Beijing, panitia Ramadan Beijing itu sudah sering berkomunikasi kepada saya secara pribadi. Oh jadi programnya pas Ramadan saat satu bulan penuh gitu ya? 1 bulan penuh di bulan Ramadan, dan sebelum itu dia sudah ada komunikasi secara pribadi, meskipun tidak melalui Dompet Duafa. Artinya beberapa media sosial kita dikenalkan kepada mereka, lalu kemudian mereka menghubungi kita untuk kemudian membicarakan program yang akan dilaksanakan selama Ramadan, termasuk materi setiap malam-malam Ramadan. Itu sudah kami bicarakan sebelum sampai ke Beijing. Itu berarti orang masyarakat di sana juga Ustaz, atau juga warga-warga Indonesia yang di Cina Ustaz? Kalau di Beijing untuk misi dakwah selain kerjasama antara Dompet Duafa dengan kedutaan, tentu dakwahnya memang lebih banyak itu kepada warga Indonesia di Beijing. Menariknya itu kan di Beijing itu pada tahun 2018 itu informasi dari beberapa kawan-kawan mahasiswa Indonesia kita di sana itu sekitar 14.000. Wih, lumayan banyak saja. 17 atau 14 ya, 17 kayaknya. Artinya terbanyak pertama pertama itu paling banyak. Setelah itu kan Australia, mahasiswa kita yang di luar negeri yang paling banyak. Itu pertama di Cina. Setelah itu di Australia. Oh iya, jadi itu paling banyak. Dan beasiswa yang diberikan pemerintah Cina itu memang besar. Jadi untuk strata 1 itu 2.500 yuan. Berapa sih? 2.500 yuan. 1 yuan itu 2018 itu waktu saya tukar ke money changer itu 2.160 rupiah. Oh 2.160 rupiah kali 2.500. Iya. Nah itu lumayan juga sih. S2 3.000 yuan, S3 3.500 yuan. Dan itu sudah ada fasilitas asrama. Ramadan itu banyak. Jadi karena mahasiswa Indonesia di sana itu banyak, lalu kemudian mereka bulan Ramadan itu tentu merindukan suasana di kampung, suasana di Indonesia. Akhirnya mereka melampiaskan kerinduan itu bersama-sama di kedutaan besar. Dan menariknya waktu itu duta besar non Muslim. Non Muslim. Iya, siapa namanya? Jauhari Oratmangun kalau tidak salah. Dia non Muslim, tapi kemudian welcome-nya luar biasa, komunikasinya juga bagus. Jadi pertama saya ceramah, ceramah lah tibanya. Ceramah yang audiennya itu tidak Muslim saja, ada Hindu, ada Kristen dengan banyak, itu ya pertama di Beijing.
Acara apa di tuh? Beijing. Acara ada istilahnya kita buka bersama, cuman dikemas oleh duta besar untuk makan malam bersama. Iya. Makan malam bersama, lalu kemudian kita yang diminta untuk ceramah. Jadi itu menarik, memang luar biasa. Jadi kita yang diminta untuk ceramah, sementara audiennya bervariasi. Makanya ketika itu ya ceramahnya tentang apa namanya merangkai persaudaraan ke satu negara, satu bangsa. Itu luar biasa. Jadi ramai. Tapi menariknya ketika sudah masuk waktu berbuka, Pak Duta menyuruh kita silakan cepat dibatalkan puasanya, sudah azan. Setelah itu minta sholat dulu ke atas, kita sholat dulu ke atas karena ada disediakan aula yang Allah itu multifungsi. Kalau Ramadan itu menjadi musola. Oh gitu. Kalau hari Ahad itu menjadi gereja. Oh gitu Ustaz. Ya, kalau hari-hari tertentu itu bisa menjadi tempat wihara dan kemudian lain sebagainya. Aula ya Ustaz. Jadi aula, kegiatannya di aula, bukan di masjid. Di aula, tidak di masjid. Jadi di aula kedutaan yang artinya multifungsi lah, tergantung artinya masyarakat Indonesia dengan agama bermacam-macam lalu kemudian datang ke aula tersebut. Nah, pas momennya momen apa nih? Momen Ahad berarti mereka Kristiani untuk kemudian Natalan dan kemudian lain sebagainya. Jadi pas Ramadan saja kemudian disulap menjadi musola full 30 selama hari. selama 1 bulan. Itu disulap menjadi musola. Segitu toleransinya ya Ustaz. Kedutaan sangat luar biasa. Dan Pak Duta itu non muslim dan ketika saya khutbah Idul Fitri itu Pak Duta termasuk yang mendengarkan, termasuk ibu juga mendengarkan dan kemudian setelah selesai saya khutbah mereka mendampingi saya untuk kemudian menjumpai mahasiswa bersalam-salaman biasalah setelah khutbah. Nah, itu didampingi oleh Pak Duta, bahkan Pak Duta minta majak berbalas pantun. Jadi memang waktu itu ada khas Riau yang terkenal yang memang sengaja saya bawa. Dalam setiap acara itu saya selalu berpantun. Ustaz. Selalu berpantun dan ya respon yang paling kuat itu dari kawan-kawan ini Jawa Barat itu kan banyak juga mahasiswa yang di sana. Wah, itu mereka paling suka. Paling suka kalau sudah ada pantun, cakep. Balas. Nah, itu mereka akhirnya di pas penutupan itu Pak Duta minta kemudian berbalas pantun. Itu ada di di YouTube-nya. Saya lupa channel YouTube-nya. Kalau tidak salah cari aja Lebaran Beijing 2018 itu ada memori Lebaran kami bersama dengan mahasiswa dan mahasiswi juga warga Indonesia yang berada di Beijing. Jadi dakwahnya sebetulnya kepada mereka. Tapi ada pelajaran yang menarik mungkin bagi kita. Mereka itu ada beberapa orang yang yang kampusnya jauh dari kota Beijing itu perjalanan kurang lebih 2 jam lah dari asrama sampai ke kota Beijing. Tapi mereka sanggup pergi setiap hari untuk datang ke kedutaan hanya untuk melewati buka bersama, lalu kemudian tausiah, lalu kemudian tarawih. Setelah itu mereka pulang. Suasana Ramadan itu terasa di situ Ustaz ya. Terasa karena ngumpul. Dan menariknya setiap hari di kedutaan itu menyiapkan buka bersama. Artinya dari kami untuk kami, mereka iuran lalu kemudian dan beberapa mahasiswa itu bahkan oleh panitia Ramadan itu diberikan ongkos. Jadi artinya ongkos perginya ke kampus itu diganti oleh panitia Ramadan. Jadi luar biasa. Toleransinya Ustaz ya. Dan ketika saya ke sana itu ya mirip tamu negara lah. Artinya dihormati luar biasa, di bandara dijemput, tempat wisata ditunjukkan, kapan Pak Ustadz mau pergi, lalu kemudian kita ditemani. Yang menemani kami jalan-jalan itu tak tanggung-tanggung kandidat doktor, sementara yang ditemani cuma master. Itu termasuk barang tentengan itu yang membawanya kandidat doktor, sementara yang dibawain cuma master. Jadi itu diantara cara mereka menghormati tamu. Jadi memang luar biasa. Mungkin bagi mereka hadis man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Orang yang beriman kepada Allah, iman kepada hari akhir, dia memuliakan tamu. Mungkin tak begitu hafal, mungkin menerjemahkan yang mereka bisa, tapi menariknya mereka sudah mempraktikkan. Jadi saya di sana itu meskipun berpisah dengan anak, dengan istri, karena ada sahabat-sahabat yang begitu luar biasa, yang selalu diberi kabar. Bahkan kalau selesai sholat tarawih itu beberapa warga Indonesia yang masih muda-muda, yang baru-baru nikah, yang baru beranak satu atau kemudian yang baru punya anak satu, anak dua itu mereka selalu nunggu kita ngopi ya Pak Ustadz, ngopi. Wah itu dia. Pokoknya selesai sholat tarawih ngopi. Tak terasa sebulan ya Ustadz ya? Tak terasa sebulan. Apalagi makanannya itu yang bikin rindu sampai sekarang. Makanannya apa Ustadz? Ada juga Ustadz? Ada kedainya Ustadz ya? Kedai halal gitu? Itu ada. Jadi ada memang beberapa rumah makan itu yang
memang halal, ada labelnya ya, ada label halalnya. Nah, di situ biasanya kita makan. Di sana kan ada satu kampung, yang kampung itu kampung Muslim lah, satu komplek itu Muslim, dan biasanya masyarakat Indonesia yang Muslim belanjanya dari kampung itu. Oh, jadi gabung ke kampung Muslim kampung itu belanja. Lalu kemudian ada beberapa rumah makan yang kemudian juga sudah ada labelnya kalau halal, kemudian tidak. Yang menarik itu kan ya kalau kita lihat di TV itu makan mie itu, dari mulai cara membuatnya sesuai itu. Diterbang-terbangin di sana. Terbangin, lalu kemudian di kuali itu apinya panas gitu ya. Itu Ustaz menyaksikan Ustaz? Menyaksikan dan kemudian makan. Nah, itu makan. Lalu dikenalkan juga dengan crispy daging yang tak pernah saya makan sebelumnya. Kemudian sate di sana juga enak. Satenya isinya ada satu tusuk itu 4. Tapi 4-nya itu kalau kita bisa dibelah menjadi 10. Oh iya, ada tuh. Jadi memang luar biasa kayak seperti sate Turki itu kan gitu juga besar-besar. Jadi kayunya itu ya mungkin satu kelingking kita. Nah, ini kayunya yang untuk isinya 4 itu. Dan enaknya luar biasa. Masjid di sana katanya ini Zat, terpisah ya Zat. Ada yang masjid laki-laki, ada yang masjid perempuan, ikhwan gitu Zat. Kalau di Beijing tidak terpisah. Terpisah. Artinya masjidnya itu saya lupa nama-nama masjid, tapi yang jelas saya 4 kali Jumat itu diajak safari ke masjid yang berbeda. Ya. Masjid berbeda, termasuk salah satu masjid yang tertua yang berada di kampung Muslim itu tadi. Saya lupa nama masjidnya, Nyuji atau apa nama masjidnya. Dan kemudian sholat di situ itu memang ya tidak terpisah. Artinya karena sholat Jumat yang sholat itu hanya laki-laki saja. Artinya ketika kita keluar dari kampung ya kita akan jumpa juga dengan ada muslimah di sana. Selain itu kegiatannya kayak biasa kita luar Ramadan Ustaz. Nah, terus apa lagi ada kegiatan Ramadan itu? Kalau kegiatan yang skala internasional kita ada pertemuan asosiasi Muslim China. Jadi Muslim di Cina itu punya asosiasi. Jadi mereka berkumpul menjadi satu. Biasanya eventnya setiap bulan Ramadan dan kita termasuk satu di antara yang dapat undangan. Selain kedutaan juga mendapatkan undangan. Maka berkumpul semuanya dari kedutaan Muslim yang ada di Beijing. Kumpul semuanya di sana. Kumpul sana semuanya, acaranya silaturahim, buka bersama, lalu kemudian ya sharing tentang keagamaan. Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan. Dan pada waktu itu kebetulan saya satu meja dengan utusan dari kedutaan besar Mesir. Jadi istilahnya nostalgia lagi kan, ketemu lagi, lalu kemudian juga satu lagi dari Senegal kalau tidak salah. Jadi dari Senegal lalu kemudian kumpul juga jadi satu meja kan ramai. Asik, ramai. Nah, itu di antara silaturahim akbarnya skala internasional. Jadi kalau dakwahnya sebetulnya kita hanya mengajak lalu kemudian ya didahulukan satu langkah lah, ditinggikan satu benang istilahnya. Ketika bersama mereka diminta menjadi imam, lalu kemudian sharing, berbagi. Belum lagi kemudian juga ibu-ibu sosialitanya juga kemudian aktif setiap pagi dari jam 9 sampai jam 10.30, kadang jam 11. Mereka belajar tahsin, mereka belajar tafsir, juga aktif. Luar biasa mahasiswa, selain kegiatan malam juga selesai asar, belajar tafsir surat-surat pendek sampai maghrib. Biasanya itu menarik. Momentum Ramadan ini saya. Belum lagi mereka buat acara event ini juga, event lomba. Lomba azan, lomba ceramah, macam-macam lah, lomba hafalan Al-Qur'an dan menarik. Maka ada komunitasnya itu Forum Lingkar Pena Beijing. Itu mereka biasanya yang membuat kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip terkait dengan keagamaan. Termasuk setelah saya pulang juga ada diundang untuk ngisi secara online bersama dengan Forum Lingkar Pena Beijing. Itu masih juga diundang. Jadi kalau komunikasi tetap terjalin ya Ustaz ya? Alhamdulillah komunikasi tetap terjalin. Diajak lagi sana Ustaz? Diajak lagi sana? Kalau mengajaknya sih ada, cuman kan sebetulnya kesana juga tidak mahal. Pengen kesananya pengen juga sih. Cuman kan karena sejak pandemi ini untuk keinginan keluar negeri itu diurungkan, bahkan paspor ini kayaknya mati tahun ini. Tahun kemarin itu juga saya. Tahun kemarin saya tidak daftar. Oh, tidak daftar. Anak masih kecil-kecil. Kemarin yang daftar Ustaz Kopri, Ustaz Hanafi. Oh iya. Kopri dan Ustaz Hanafi sama Ustaz Aulia Rijal.
Terakhir Ustaz, dalam dakwah dai ambasador ini Ustaz di Beijing, kira-kira kendala-kendalanya apa Ustaz? Yang bikin Kalau kita kendala pelajari? pertama datang itu kendala besar, karena pertama datang itu kan kita tidak bisa menggunakan handphone. Ya, karena sudah sinyal. bukan masalah sinyal itu sebetulnya ada, kita sudah nyiapkan juga, cuman ketika sampai di sana umpamanya ada informasi terkait dengan di bandara bahwa free wifi itu kan. Iya. Tapi ternyata kita pakai tidak bisa kita karena berbeda, maka ada harus beberapa hal yang harus kita download dulu di Play Store, itu belum kita lakukan dan diajarkan oleh mahasiswa setelah sampai di sana. Akhirnya tidak bisa komunikasi, karena tidak bisa komunikasi ke negara orang, siapa yang jemput, siapa yang tidak tahu, tentu bingung kan. Waduh, ini ke negara orang gini pula, pasti bingung jadinya kan, bingung. Karena alat komunikasi itu tidak bisa. Sementara kita sampai ke sana, akhirnya baru nampak orang kedutaan itu ternyata jemput masuk ke dalam, karena memang tamu kedutaan, maka mereka diizinkan masuk ke dalam untuk menjemput kami. Karena memang orang-orang Cina ini agak luar biasa cinta dengan bahasanya. Jadi saya ini termasuk orang yang sulit menemukan tulisan Latin di Cina. Tulisan Latin itu payah ditemukan, itu tulisan Latin. Bahkan di hotel yang disediakan saya menginap selama 1 bulan itu, saya tak tahu nama hotelnya. Nama hotelnya. Jadi ketika orang bertanya, Ustaz nginap di hotel mana? Tak bisa baca. Waduh, tak bisa baca saya gitu kan, tulisannya Mandarin kan. Jadi saya sadar bahwa nama hotelnya itu Sagu Hotel dulu itu setelah saya membaca alat pengering rambut itu apa namanya itu. Ada di bungkusnya itu Sagu Hotel. Baru tahu saya tempat menginap saya itu namanya Sagu Hotel. Kalau tak terbaca itu tidak tahu bahwa itu hotel saya. Dan cleaning service-nya itu ketika diajak pakai bahasa Inggris umpamanya, mereka tak bisa. Nggak bisa juga, Zat. Mereka nggak bisa. Jadi paling payah itu satu komunikasi. Itu paling payah sekali komunikasi. Tapi meskipun mereka mempertahankan bahasa daerah mereka, kita ini kan kadang agak latah sedikit bahasa Inggris lah, latah sedikit. Sementara bahasa ini tidak betul-betul kita jaga. Maka serapan bahasa yang menjadi ke bahasa Indonesia itu sudah terlalu banyak, betul sebetulnya. Iya, bahasa gaul sekarang banyak. Nah, itu dia. Kalau menulis skripsi itu kan paling payah. Sesuai dengan EYD tidak skripsi kita. Terpaksa buka kamus dulu kan. Buka kamus karena bahasa serapan. Itu satu yang paling mungkin bisa kita contoh bagaimana mempertahankan bahasa dan kemudian budaya. Itu mereka jaga luar biasa. Sehingga untuk mencari tulisan Latin itu sangat sulit. Dan kemudian transaksi cash uang itu juga sudah tidak begitu banyak. Artinya mereka cashless. Sudah pakai e-money semuanya. Jadi pakai barcode, scan terus. Sudah gitu semuanya. Jadi orang bayar uang cash itu sudah tidak banyak. Dan on time mereka tepat waktu terkait dengan sarana transportasi itu luar biasa. Salut. Di kemajuannya luar biasa. Kalau nengok dengan penduduknya sekian, lalu kemudian jumlah orang miskin dulu sekian, tapi dengan kecepatan pembangunan itu luar biasa. Oke, Zat. Makasih, Zat. Cerita seru nih, Zat. Nanti kita cerita lagi dari aspek yang lain. Kita bisa cerita lagi terkait dakwah ya, Zat ya. Insyaallah. Makasih Ustaz Ahmad Mulisin. Terima kasih Bang Gio. Main di Bermanfaat TV, Zat. Insyaallah. Bermanfaat TV ya. Ini perdana nampaknya saya di sini. Iya, perdana. Iya, Zat. Makasih, Zat. Sama-sama, baik. Sahabat muda, terima kasih juga udah nonton. Yang ingin nonton juga bisa like, subscribe dan komen. Share juga video ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.